warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Karena kita masih dalam situasi kondisi COVID, jadi jangan lupa untuk terus memakai Masker. Tadi sudah mencuci tangannya? Sudah. Sudah. Dan kemudian juga harus menjaga jarak. Terus jangan berkerumun. Itu ya, ingat ya. Nanti juga di rumah diingatkan juga sama orang tua. Tadi siapa yang datanya paling awal? Sipa. Karena Sipa datanya paling awal, jadi Sipa pimpin doa ya. Ayo. Anak sholat siap. Berdoa mulai. Kita sudah berdoa ya Nak ya. Jadi sekarang guru mau tanya dulu, mengapa setiap mengawali pembelajaran kita harus berdoa? Ada yang tahu? Karena untuk dimudahkan saat belajar. Iya, supaya dimudahkan saat menerima pembelajaran dari guru. Kemudian juga kita berdoa agar kita selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semuanya sehat kan? Sudah siap belajarnya Nak? Tidak. Sudah kelasnya sudah bersih? Sudah ya, tadi sudah disapu kelasnya ya. Jadi hari ini kita sudah memasuki tema yang kelima ya Nak ya. Tema kelima itu tentang pahlawanku. Nah, subtema 1 itu tentang apa sayang? Perjuangan para pahlawan. Perjuangan para pahlawan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan yang pertama kita akan mengamati teks tentang Raja Purnawarman. Kemudian kita akan mengamati video-video tentang peninggalan kerajaan. Kemudian juga kita akan melakukan percobaan nanti. Percobaan tentang sifat-sifat cahaya ya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa yang pertama itu bisa menyimpulkan jawaban dari 5 pertanyaan yang berkaitan dengan teks tentang Raja Purnawarman. Kemudian nanti kalian bisa menganalisis peninggalan kerajaan Hindu, Buddha dan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa menganalisis sifat-sifat cahaya. Ya, jadi nantinya sebuah gambar. Nah, ya, ada sebuah gambar di papan tulis. Nah, coba kalian lihat, perhatikan. Itu gambar tentang apa ini, Nak? Ada kakek, kemudian ada seorang anak laki-laki. Ini apa yang dilakukannya, Nak? Membantu menyeberang jalan. Ada seorang anak kecil yang sedang membantu menyeberang jalan. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap pahlawan. Kenapa dikatakan sikap pahlawan? Karena membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, itu salah satu contoh sifat jiwa kepahlawanan. Halaman 1 ya. Ya, sudah ya. Coba sekarang kalian amati. Ya, di sana ada beberapa macam gambar ya. Ini ada gambar. Ini gambar tentang apa ini? Menjemput teman yang sedang sakit. Yang ini apa sayang? Gambarnya sedang merawat tanaman atau mencintai tanaman dan hewan ya. Mencintai tanaman dan hewan itu juga merupakan salah satu contoh sikap kepahlawanan. Menyayangi sesama makhluk hidup. Kemudian ada lagi nggak di sebelahnya? Ya, ada lagi ya. Kemudian yang ini apa gambarnya? Membantu teman yang kesulitan. Jadi sikap-sikap kepahlawanan itu banyak ya Nak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sikap kepahlawanan itu banyak contohnya. Tadi apa yang kita perhatikan di depan? Itu membantu seorang kakek yang sedang menyeberang. Kemudian menjenguk teman yang sakit juga merupakan salah satu contoh sikap kepahlawanan. Kemudian apa? Menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Menyayangi tumbuhan, hewan. Kemudian membantu teman yang sedang kesulitan. Kita sudah belajar tentang ini anak ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap kepahlawanan. Tadi contohnya apa saja? 1, apa Isa?
dibuka bukunya halaman 4. Halaman 4 ada ya. Jadi di situ ada teks tentang Raja Purnawarman Panji segala raja. Yuk sekarang coba kita baca sama-sama dulu ya Nak ya. Bila Ibu kasih waktu. Jadi sikap kepahlawanan selain yang kita pelajarin tadi memang itu berasal dari para pahlawan kita dulu Nak. Salah satu contohnya adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman tadi berasal dari kerajaan mana sayang? Kerajaan Tarumanegara. Ya, jadi sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Baca bersama-sama ya Nak ya. Kalian juga tadi sudah membaca dalam hati ya. Sekarang kita disimak teksnya. Sekarang Ibu membaca. Jadi ada sebuah teks tentang seorang raja yang bernama Raja Purnawarman atau dijuluki dengan Panji segala raja. Jadi Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Jadi sudah lama sekali ya Nak ya. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas. Kita sudah membaca bersama-sama, kemudian juga kalian sudah membaca dalam hati tentang teks Raja Purnawarman. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kalian bisa hari ini bisa menyimpulkan jawaban dari 5 pertanyaan. Nah, nanti Ibu Guru punya LKPD ya. LKPD nanti kalian isi sendiri LKPD ya Nak ya. Nah, seperti biasa kita belajar menggunakan LKPD ya Nak ya. Jadi seperti biasa jangan lupa tulis nama, kelas dan kakak. Nah, untuk lembar kerja yang pertama itu kita ini ya Nak ya. Jangan lupa dibaca tujuannya. Sini ada teks tentang Raja Purnawarman. Ya, jadi nanti ada soal. Kalau sudah selesai, sekarang siapa yang mau maju nomor 1? Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dan juga memperbaiki dan memperlintas aliran sungai Ciliwung sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Ya, jadi nomor 1. Soalnya tadi apa Fahmi? Coba dibaca Fahmi. Nomor 1. Ya, tuliskan Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jadi, berdasarkan teks yang kita baca tadi, jadi jawaban dari Siva tadi, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dan juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Yang lain sama jawabannya? Sama ya. Sekarang siapa yang mau atau yang bisa dan yang mau menceritakan kembali apa yang ada di dalam teks tadi? Ya, Fahmi. Fahmi Sima ya Nak ya. Menceritakan kembali teks yang kita baca tadi. Ayo Fahmi. Raja Purnawarman adalah raja yang berjuang demi kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dan juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Selain itu, Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Menjawab 5 pertanyaan, kemudian kita tadi sudah juga menceritakan kembali ya Nak ya tentang teks Raja Purnawarman. Jadi Raja Purnawarman tadi adalah raja yang berjuang demi
rakyatnya, memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Ya, jadi Raja Purnawarman ini adalah raja yang terkenal dengan sikapnya yang berani, gigih, kemudian juga peduli terhadap rakyatnya, yang memperbaiki aliran sungai supaya rakyatnya bisa menikmati. Tadi kita sudah ini ya, sudah menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang berdasarkan teks yang kita baca tadi ya. Jadi tadi teks tadi bercerita tentang apa nak? Raja Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman tadi terkenal dengan sifatnya yang kegigihannya dan keberaniannya melawan bajak laut. Ya, jadi selain Raja Purnawarman, Ibu Guru, di Indonesia ini ada banyak raja ya nak ya. Raja-raja yang terkenal dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sekarang coba perhatikan dulu ke depan. Ya, nah, di sini ada gambar, ada beberapa gambar ya nak ya. Gambar. Nah, yang pertama ini adalah Sultan Iskandar Muda, itu berasal dari kerajaan Aceh, pintar. Kemudian ada Sultan Hasanuddin, berasal dari kerajaan Islam atau kerajaan Goa Talo. Ada yang tahu nggak julukan dari Sultan Hasanuddin? Ayam jantan dari timur. Iya, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Kemudian yang ini ada Mahapati Gajah Mada. Ada yang udah pernah dengar nggak Mahapati Gajah Mada? Ya, Mahapati Gajah Mada itu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ya, yang terkenal dengan Sumpah Palang. Iya, ia juga terkenal dengan keberaniannya. Ya, kemudian ini ada juga ini ada ya Raja, ada yang tahu Bala Putra Dewa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Iya, Raja Bala Putra Dewa berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi anak ya, peninggalan kerajaan itu bukan hanya tentang berbentuk benda ya, atau berbentuk rajanya, bukan hanya bentuk benda. Misalnya peninggalan kerajaan itu banyak di Pulau Jawa, contohnya Candi Borobudur. Kemudian ada pernah ke sana nggak? Pernah kan? Ya, Candi Borobudur itu peninggalan pada masa kerajaan dinasti Sailendra. Itu merupakan peninggalan kerajaan Hindu apa Buddha? Borobudur? Hindu. Ya, jadi peninggalan kerajaan itu bukan hanya benda ya nak ya, bukan hanya benda, bukan hanya orangnya atau rajanya ya, tetapi juga sikap kepahlawanan. Apa saja tadi sikap kepahlawanan? Yang pertama adalah berani, kemudian gigih, kemudian rela berkorban. Pahlawan itu adalah orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mau jadi pahlawan? Mau ya? Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah nak. Seperti yang kita lihat tadi, apa tadi? Menjemput teman yang sedang sakit, kemudian membantu teman yang kesulitan. Kemudian kalau ada nenek-nenek yang sudah tua, misalnya dia nggak bisa menyeberang jalan, kita harus bantu menyeberang. Itu juga bisa dikatakan pahlawan karena menolong orang yang kesulitan. Ya, jadi udah paham ya nak ya? Ya, jadi ini tadi adalah beberapa raja atau peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian ada raja. Ya. Ya, jadi tadi kita sudah mengamati gambar beberapa peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, sekarang Ibu punya video ya nak ya. Sekarang kita lihat bersama-sama ya. Semuanya disimak.
menyaksikan video ya nak ya, video beberapa peninggalan kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Jadi tadi peninggalan kerajaan tadi apa saja tadi nak? Ada rajanya ya, rajanya ada Raja Sultan Iskandar Muda. Tadi berasal dari kerajaan mana? Aceh. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa. Berasal dari kerajaan mana? Sriwijaya, letaknya di Palembang. Kemudian tadi ada prasasti apa nak? Prasasti Syaratewun. Syaratewun adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara. Gambar, sudah mengamati video. Nah sekarang kita mengerjakan LKPD, LKS 2 ya nak ya. Lanjutan yang tadi. Nah itu yang ini. Coba yuk. Sudah dapat? Ya, Fahmi sudah dapat nih? Ya. Dibaca dulu tujuannya ya nak ya. Tujuannya kemudian petunjuknya. Nah, bisa dikerjakan ya. Ya. Bisa. Fahmi bisa nih. Iya, bisa. Aisyah bisa ya? Sudah ya. Sekarang siapa yang mau maju nomor 1? Yuk Aisyah. Ya Aisyah sayang, di depan. Ya, kita soalnya dulu ya. Yang lain disimak nak? Sama nggak nanti jawabannya sama Aisyah? Sebutkan minimal 3 raja yang berasal dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Ya, 1. Sultan Iskandar Muda. Berasal dari kerajaan Aceh. Pintar. Yang 2. Sultan Hasanuddin. Berasal dari Dua Talo. Betul. Yang 3. Raja Balaputra Dewa. Berasal dari ya benar ya. Jadi minimal apa tadi saya soalnya sebutkan minimal 3 raja yang berasal dari kerajaan Hindu, Buddha dan Islam yang ada di Indonesia. Jadi berdasarkan video dan gambar yang kita amati tadi, yang pertama itu contohnya adalah Sultan Iskandar Muda. Berasal dari kerajaan mana? Aceh. Kemudian ada Sultan Hasanuddin. Berasal dari kerajaan Goa Talo. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa. Berasal dari kerajaan Sriwijaya. Jadi peninggalan kerajaan itu kata ibu tadi bukan hanya tentang rajanya ya nak ya, tapi juga bisa berupa benda dan sifat keteladanannya atau keteladanannya. Kalau berupa benda, prasasti Syaratewun berasal dari kerajaan mana tadi nak? Syaratewun dari kerajaan Tarumanegara. Ya, ada banyak ya nak ya. Ada banyak sekali peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Baik itu rajanya, juga berupa bendanya. Ada prasasti, ada candi, kemudian ada arca, banyak ya. Kemudian juga sikap keteladanannya. Apa saja tadi keteladanan yang bisa kita contoh dari para pahlawan? Keberaniannya, kegigihannya, Fahmi? Ya, keberaniannya sudah tadi. Apa lagi saya? Rela berkorban. Banyak ya nak ya. Nah, jadi itu tadi peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Baik ada rajanya, ada berupa peninggalan bendanya, dan juga keteladanannya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Saya diharapkan nanti kalian bisa berjiwa kepahlawanan. Nanti dicontoh teladan-teladan yang baik dari para pahlawan itu harus kita contoh.
peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan Islam. Nah sekarang kemarin ibu guru sudah meminta kalian untuk membawa alat-alat karena hari ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Sudah dibawa nak ibu guru minta kemarin? Sudah ya. Sekarang coba kita lihat dengan kardus, kemudian lilinnya ada ya. Kemudian senter ini ada ibu guru bawa semua. Ya, kemudian gelas ya. Kemudian ada cermin datar ini. Ini juga. Ini cermin datar. Yang ini bukan cermin datar. Ini cermin cembung. Kaca spion ya, bukan cermin datar. Siapa yang bawa sayang? Fahmi. Yang apa? Yang ini kaca spion. Kami yang bawa. Kemudian pensil ada ya nak ya. Nih. Nah sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama. Nah, percobaan yang pertama itu yang ini anak ya, coba dibaca. Apa Isa langkah-langkahnya? 1. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut atau kita ganti dengan kardus. Ya, sekarang coba dulu sayang. Langkah yang kedua apa? Coba Fahmi dibaca Fahmi. Yang kedua apa Fahmi? Langkah kedua. Ya. Ini Heeh. mengomunikasi meletakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Iya, jadi ini ada kartonnya kita buat sejajar. Lubangnya harus sejajar. Nih, coba dipegang. Iya, coba Aisyah dari sini. Lihat enggak? Coba gantian, coba Fahmi, lihat enggak? Ada enggak? Iya, kelihatan ya. Sekarang coba kalau salah satu kartonnya kita geser. Coba yang tengah kita geser ya. Salah satu kartonnya kita geser. Coba satu-satu. Kelihatan enggak sayang? Enggak. Benar. Ini yang satu lihat. Coba Fahmi, kelihatan enggak? Enggak. Kenapa? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Yuk coba sekarang duduk. Duduk di kursinya masing-masing. Yuk. Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira kenapa enggak kelihatan? Karena terhalang oleh karton yang ini, oleh kardus yang ini. Ya, jadi ini membuktikan kalau cahaya itu sifat cahaya itu yang pertama adalah lurus atau cahaya merambat lurus. Ya, tuh ya kita lihat ya, karena cahaya itu lurus. Jadi kalau ada yang menghalangi, jadi nggak kelihatan lagi. Karena tuh ya untuk membuktikan percobaan kita tadi, sekarang dulu punya video ya nak ya, coba dilihat. Ini ya keterangannya. Jika kalian melubangi 3 buah kardus dan meletakkannya sejajar dengan api lilin, maka kalian melihat cahaya lilin tersebut dari balik kardus. Ya, seperti yang kalian amati tadi ya nak ya. Kemudian, tetapi jika kardus tengah kalian geser, maka cahaya tersebut tidak dapat dilihat. Betul atau tidak? Betul. Betul ya, seperti yang kita lakukan tadi. Jadi itu tadi berdasarkan video yang kita lihat ini adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Jadi tadi kita sudah melakukan satu percobaan tentang sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Coba dibuka lagi LKPD-nya nak. Ini kita Cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. ya, coba diarahkan. Coba semuanya sayang. Coba bawa senter. Coba diarahkan ke tembok apa yang terjadi. Ada nggak cahayanya nak? Ada ya. Ya, kemudian sekarang kita coba yang ini. Yang ini ya. Kemudian kita ini ada gelas nak. Nih. Gelas ya. Coba sayang. Fahmi. Coba gelasnya disenter. Tuh, nembus nggak kira-kira? Nembus? Enggak. Ke gelasnya sayang. Nembus nggak ke bukunya? Punya Fahmi nembus. Sekarang punya Esa coba. Nembus? Nembus ya.
Sekarang coba, kalau buku ini, kalian senterin buku ini. Kira-kira cahayanya nembus nggak ke dinding? Enggak. Coba dari Fahmi dulu. Dari Fahmi dulu. Nembus nggak ke dinding? Enggak. Ke dinding. Hilang. Nembus nggak sayang? Enggak ya? Yang disenterin bukunya aja ya Nak ya. Coba. Fahmi dulu. Ayo nih bagus-bagus nih. Nembus nggak ke belakang? Ke tembok? Enggak. Enggak. Sekarang coba ibarat yang kedua ya Nak ya. Ya tadi kalian yang pertama tadi kalian menyenterin gelas. Kemudian dihadapkan ke benda yang gelap. Tadi cahayanya nembus apa enggak Nak? Nembus. Kemudian kalau benda yang gelap tadi nembus enggak cahayanya? Enggak. Jadi kira-kira kita sudah bisa menyimpulkan belum sifat cahaya yang kedua? Cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan kelas kita. Menembus kaca. Kaca ini benda bening. Ini adalah salah satu contoh bahwa cahaya itu menembus benda bening. Coba kalau kacanya berwarna hitam, kira-kira cahayanya masuk nggak ke dalam ruangan ini? Enggak, karena kaca yang hitam itu bukan termasuk benda bening. Sudah paham ya Nak ya? Ya, sekarang kita Coba pantulkan cahaya serta menggunakan cermin. ya siapa yang mau pertama dulu? Senterin sayang. Tuh. Kemana cahayanya? Cahayanya kemana? Ke belakang. Mantul ke situ ya? Tuh. Itu dua bu. Tuh ya. Ada dua cahayanya. Ke sana. Nih. Aku Nih. pegang ini. Coba satu dulu ya. Coba nih. Coba Aisyah nih. Nih diarahkan sembarang. Kemana cahayanya Nak? Sana. Tuh. Situ ada. Terus coba. Tuh. Ada juga kan? Tuh ada dua. Nah, itu ya. Nih. Coba yang ini. Tuh. Aduh kamu jangan ikut. Iya. Cahayanya memantul dari cermin datar. Cahayanya memantul ke dinding. Ini ya. Tuh. Kemana? Coba cari pantulannya kemana? Susah nyarinya. Itu tuh. Tuh. Ada ya? Itu juga ada tuh di belakang. Iya. Ada. Iya. Ya, tadi sudah kita coba ya Nak ya. Kita pantulkan ke cermin. Ternyata cahayanya memantul. Ada yang mantul ke belakang, ada yang mantul ke sana, ada yang mantul kedua-duanya. Nah, itu tadi juga merupakan salah satu sifat cahaya. Kira-kira sifat cahaya yang gimana Nak yang kita lakukan percobaan tadi? Memantul atau cahaya dapat dipantul. Ya, jadi sudah tiga ya, sudah tiga sifat cahaya yang kita lakukan percobaan tadi. Yang pertama tadi apa Nak? Yang pertama tadi cahaya merambat Yang kedua cahaya dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Sekarang Setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Ini ya, guru punya pensil. Ini coba dimasukkan. Siapa yang mau masukkan? Fahmi. Ini masukkan dulu. Tuh. Kemudian apa lagi sayang yang kedua? Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Coba diamati dari samping. Dari samping itu, masa benar? Iya, kelihatan seperti apa dia Nak? Kelihatan seperti iya kan? Seperti patah kan? Coba Fahmi lihat dulu dari samping nih. Gimana nih bentuk pensilnya? Kayak patah. Kayak patah kan? Iya. Siva juga coba lihat. Kayak patah. Aisyah juga ya. Ya, coba kemudian yang ketiga, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya, sama nggak Nak? Enggak. Besar yang Di aslinya air. apa yang di air? Di air. Besar yang di air. Iya. Ya, jadi ini ya Nak ya, ini juga merupakan salah satu sifat cahaya. Namanya sifat cahayanya adalah cahaya dapat dibiaskan. Jadi ketika pensil ini masuk ke dalam air, dalam gelas yang berisi air, maka
dilihat dari samping, pensil ini nampak seperti seolah-olah patah. Kemudian bentuknya juga terlihat lebih besar. Nah, itu merupakan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Biaskan ya nak ya. Ya, sekarang Bu Guru ada tugas nih di sini di AKPD lembar kerja yang ketiganya ya. Nih, coba soalnya dari 4 percobaan di atas, analisislah 4 sifat cahaya dan tuliskan keempat. Melakukan percobaan tentang sifat cahaya ya. Yuk, jadi ini ada LKPD ya nak ya, LKS yang ketiga. Yuk, jadi kalian disuruh menyimpulkan dari percobaan yang kita lakukan tadi. Kalian menyimpulkan tentang sifat-sifat cahaya. Ya, tadi kita sudah melakukan percobaan ya. Ada berapa sifat cahaya yang kita lakukan percobaan tadi nak? 4. Ada 4. Yang pertama apa sayang? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Bisa ya membuat kesimpulan di sini ya nak ya. Ibu guru kasih waktu 10 menit ya. Ya, coba sekarang tulis jawabannya ya. Ini di mana? Gimana dibuat itu? Soalnya mana buku? Ini gimana? Jadi tadi kalian sudah mengerjakan LKS yang ketiga, yaitu menyimpulkan tentang sifat-sifat cahaya berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi. Jadi sekarang kita bahas bersama-sama aja ya nak ya. Sifat cahaya itu ada 4 ya. Yang pertama apa sayang? Cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Fahmi, yang ketiga apa nih? Cahaya bisa memantul atau dipantulkan. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Ya, tepuk tangannya untuk kita. Sudah belajar banyak hal ya nak ya, dari pagi tadi sampai sekarang udah siang. Ya, tadi kita belajar apa saja tadi nak? Yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Teks tentang Raja Purnawarman. Jadi tadi kalian menyimpulkan jawabannya dari pertanyaan yang ada yang berdasarkan teks. Dan yang kedua kita belajar apa tadi? Belajar tentang Peninggalan kerajaan Hindu dan Islam. Ada Raja Balaputradewa, ada Raja Sultan Hasanuddin, ada Sultan Iskandar Muda, ada Prasasti Syarateun, Candi Borobudur, banyak ya. Kemudian yang ketiga tadi kita belajar tentang apa nak? Sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Ada 4. Yang pertama, Cahaya bisa merambat lurus. yang kedua, Cahaya bisa menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. yang keempat, cahaya dapat ya, udah pintar semua ya nah ibu guru ya. Yuk, jadi kalau kalian sudah ada yang mau bertanya nah? Udah ngerti semua? Ya kalau sudah. Nih ada 10 soal. Nih, jangan lupa tulis nama ya nak ya. Sekarang ditulis ya. Ini sayang LKPD-nya juga ya. Ini LKPD-nya ya. Kamu mana LKPD-nya sayang? Sudah ya nak ya. Jadi sekarang kalau sudah evaluasinya sudah selesai, sekarang guru mau tanya dulu, gimana belajarnya hari ini? Menyenangkan? Enak belajarnya hari ini? Enak ya. Jadi untuk besok-besoknya kalian harus lebih semangat lagi belajarnya ya nak ya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal, sudah belajar tentang teks tentang Raja Purnawarman, sudah belajar tentang peninggalan kerajaan, sifat-sifat cahaya. Ya, kalian sudah ngerti semua ya nak ya. Ya, jadi untuk pelajaran besok kita melanjutkan pembelajaran yang hari ini. Kalau hari ini kita pembelajaran 1,
dibaca di rumah malam nanti untuk pembelajaran yang ke besok. Dibuka bukunya yang pembelajaran 2 ya nak ya, jangan lupa dibaca malam nanti. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekarang bukunya boleh disimpan. Pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa ya nak ya, berdoa sebelum pulang. Jadi siapa yang pimpin doa? Siva. Sekarang Siva pimpin doa lagi ya. Anak soleh sini berdoa.